Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam STAI Ma'arif Jambi. Tugas ini sebagai syarat untuk mengikuti UAS mata kuliah Diagnosis Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu Ibu Yulianti, SPD, MPD, Kons. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab siswa kurang konsentrasi dalam belajar. Proses pembelajaran di dalam kelas memang tidaklah selalu lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan seorang guru. Selalu ada kendala dan hambatan yang dijumpai siswa untuk meraih prestasi dalam belajar. Salah satu hambatan yang sering ditemui adalah terganggunya konsentrasi siswa saat proses pembelajaran. Konsentrasi atau fokus merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran dalam satu objek ataupun kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam proses pembelajaran, konsentrasi sangatlah diperlukan, karena ini menyangkut dengan kemampuan siswa menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, konsentrasi juga akan menambah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Berbicara mengenai konsentrasi, sekarang ini banyak siswa yang kurang berkonsentrasi dalam belajar. Hal itu juga menyebabkan lahirnya generasi yang tidak mau tahu mengenai pelajaran. Mungkin masih ada beberapa siswa yang berkonsentrasi dalam belajar, itu dikarenakan jasmani dan rohaninya sejalan. Sedangkan siswa yang kurang berkonsentrasi, itu karena jasmani dan rohaninya saling bertolak belakang. Namun perlu diketahui, kemampuan konsentrasi pada anak juga berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jangka waktu anak dalam menerima atau memperhatikan informasi melalui aktivitas apapun juga berbeda. Baiklah, untuk itu kita perlu mengetahui apa saja yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi dalam belajar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tidak sarapan pagi. Sarapan pagi sangatlah berpengaruh pada konsentrasi siswa. Hal ini sangatlah mutlak terjadi. Anak yang tidak sarapan pagi, kemampuan konsentrasi dalam belajarnya akan berkurang. Namun sebaliknya, jika anak sarapan pagi baik di rumah ataupun di sekolah, walaupun sedikit akan mampu berkonsentrasi dalam belajarnya secara optimal. Karena dengan sarapan pagi, berarti anak telah mengkonsumsi karbohidrat sehingga akan memiliki energi dan tidak lapar saat proses pembelajaran. Kedua, pengaruh dari handphone. Di zaman yang sudah serba teknologi ini, hampir setiap orang sudah memiliki HP yang canggih. Bukan hanya orang dewasa dan remaja saja, bahkan anak SD saja sudah memilikinya. Penggunaan HP memang memiliki dampak positif dan negatif. Dengan menggunakan HP, anak atau bahkan kita bisa mengakses internet atau game. Kegiatan-kegiatan tersebut yang akan membuat anak kecanduan sehingga mereka akan terus kepikiran sampai pada proses pembelajaran. Akhirnya konsentrasi anak juga akan berkurang. Yang ketiga, keluarga yang broken home. Keluarga yang broken home merupakan keluarga yang mempunyai masalah dalam berumah tangga. Yang bermasalah di sini adalah ibu dan ayahnya, bukan anaknya. Jika ibu dan ayah sering bertengkar, tentu saja perhatian pada anak akan berkurang. Akibat dari hal tersebut, seorang anak akan merasa terasingkan dan selalu kepikiran dengan masalah mereka. Dan tak jarang juga anak akan terus memikirkan pertengkaran ibu dan ayahnya sampai pada proses pembelajaran dan mengakibatkan konsentrasi anak tersebut menjadi berkurang. Yang keempat, kurang tidur. Sangat jelas sekali bahwa kurang tidur itu bisa mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Jika anak kurang tidur, maka saat proses pembelajaran berlangsung, tentu ia akan merasa ngantuk. Ngantuk itulah yang akan menyebabkan anak kita tidak bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kelima, pengaruh dari cuaca. Cuaca yang membuat tubuh tidak nyaman akan menyebabkan konsentrasi anak berkurang. Contohnya, jika cuaca panas akan membuat tubuh menjadi gerah dan kurang nyaman. Terkadang ada anak yang berkipas-kipas. Hal tersebut tentu saja akan mengurangi konsentrasi anak dalam belajar. Kemudian, guru harus memiliki upaya untuk mengatasi kurangnya konsentrasi pada anak atau siswa dengan menimbulkan perhatian tidak spontan dalam proses pembelajaran.
Adapun upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengatur bahan dan materi yang akan disampaikan dengan maksimal dengan tujuan agar bisa mengundang perhatian dari siswa. Yang kedua, menyajikan bahan dan materi dengan metode yang disukai oleh siswa agar siswa lebih menikmati dan mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau fakta hidup siswa sehari-hari. Jadi agar siswanya itu lebih nyambung dalam belajar. Jadi mereka lebih konsentrasi. Yang keempat, menyajikan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman batin dan taraf berpikir siswa. Yang kelima, menyampaikan materi pembelajaran dengan gaya bahasa dan vokal yang menarik sehingga mengundang perhatian siswa. Yang keenam, menampilkan ekspresi dan sikap optimis, ceria, dan bersemangat serta jangan lupa memberi humor. Humor yang segar pada sela proses pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Upaya di atas merupakan cara alternatif yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengundang perhatian dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.